Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua dalam podcast ulasan kitab-kitab tafsir, yang mana dalam podcast ini kita akan mendiskusikan penafsiran para ulama yang ditulis dalam kitab-kitab tafsir mu'tabarah yang membahas ayat-ayat Al-Quran secara sistematis, dan tentunya mereka merupakan ulama-ulama otoritatif yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami Islam dalam hal ini melalui sumber utamanya yaitu Al-Quranul Karim. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada segmen inspirasi Al-Quran, di mana kita akan berdiskusi tentang salah satu topik daripada topik bahasan yang didiskusikan oleh para ahli tafsir yang terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, topik kali ini adalah terinspirasi dari penolakan kaum Nabi Nuh alaihissalam terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan tentunya bukan hanya penolakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, tapi kaum-kaum yang lainnya yang menjadi objek dakwah dari para nabi dan rasul itu juga seringkali melakukan resistensi. Ya, bahkan kaum kafir Quraisy yang menjadi objek dakwah pertama kali dari Nabi Muhammad SAW itu menurut sebagian ahli tafsir, dalam hal ini salah satunya adalah Syekh Mutawalli Asy'arawi, mengatakan bahwasanya mereka memiliki pola yang sama. Jadi penolakan atau resistensi dari kaum Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Muhammad yaitu kafir Quraisy itu memiliki pola yang sama, pola yang mirip ya. Jadi kita bisa mengambil itibar dari sana. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Baik, sebelum ke sana kita flashback dulu dengan apa yang sudah kita diskusikan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang dilakukan lebih dari 900 tahun itu kurang begitu memberikan hasil yang optimal, karena tidak lebih dari 100 orang yang mengikuti ajakan dari Nabi Nuh untuk kembali ke jalan tauhid. Yang mana kita tahu bahwasanya kaum Nabi Nuh itu sebelumnya berjalan dalam keyakinan tauhid, karena memang yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan menurut para ulama pada waktu itu adalah pertama kali umat manusia, anak Nabi Adam itu melakukan penyimpangan daripada ajaran agama tauhid. Jadi dulu itu ada orang-orang saleh yang meninggal, lalu dibuat monumen berupa patung. Pada awalnya patung tersebut adalah untuk menghormati mereka, untuk senantiasa mengenang mereka, tapi pada fase selanjutnya dari perjalanan kaum ini itu berubah menjadikan mereka sesembahan. Nah, Nabi Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah SWT untuk apa? Untuk mengembalikan kaum mereka, untuk mengembalikan kaum ini supaya kembali ke jalan tauhid. Nah, penolakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh ini mencapai pada titik yang sangat parah. Nah, resistensi mereka itu sudah pada level yang sangat parah, yaitu bukan hanya menolak saja, tetapi mereka sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Dalam Al-Quran dikatakan ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Jadi mereka itu menutup telinga mereka
supaya apa? Tidak mau mendengarkan sama sekali. Dan tidak hanya itu, wasdagsau thiyabahum. Mereka menutup kepala mereka dengan apa? Dengan baju mereka supaya tidak bisa melihat Nabi Nuh, sehingga tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan pada level terakhir, wasorru wastakbaru istikbar. Mereka menolak dan menyombongkan terhadap kebenaran. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan materi dakwah, bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan kebenaran kalau mereka sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kaum Nabi Nuh ini memiliki pandangan yang sangat tertutup terhadap kebenaran yang ada di luar mereka, sehingga hilanglah kesempatan bagi mereka untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kebenaran, untuk bisa mendapatkan hidayah, karena mereka telah menutup diri mereka hanya dengan pengetahuan atau hanya dengan keyakinan yang mereka yakini. Saya kira dari kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu spesifiknya penolakan kaumnya terhadap Nabi Nuh ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bersikap tertutup terhadap kebenaran yang ada dalam komunitas kita, yang ada dalam circle kita, itu sangat tidak baik. Bahkan dalam satu sisi berbahaya. Dalam kasus kaum Nabi Nuh ini, kaum Nabi Nuh dan kaum yang lainnya, itu mereka tertutup pintu hidayah, tertutup untuk bisa diselamatkan dari pemikiran kafir mereka, dari keyakinan menyimpang mereka, karena mereka sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang ada di luar komunitas mereka. Nah, saya kira kita bisa melihat bahwasanya tertutup kepada kebenaran dengan tidak mau membaca, dengan tidak mau mendengar apa yang ada di luar komunitas kita, apa yang ada dalam pemikiran yang berada di lingkungan kita. Saya kira itu sangat tidak baik, bahkan akan sangat berbahaya. Oke, kita ambil contoh. Banyak sekali sekarang teman-teman kita, saudara-saudara kita dari komunitas muslim dengan manhaj tertentu itu sama sekali menutup pemikiran mereka dengan tidak mau membaca, tidak mau mendengar dan memperhatikan pemikiran-pemikiran yang ada di luar manhaj mereka. Mereka mengatakan bahwasanya apabila mereka membaca pemikiran-pemikiran dari para ulama yang berada di luar manhaj mereka, maka itu istilahnya dengan melakukan interaksi pemikiran tersebut itu sudah haram, ya, sudah berbahaya. Ya, ketika mereka sudah menutup kesempatan untuk berinteraksi dengan pemikiran yang berada di luar manhaj mereka, pemikiran yang ada di luar ulama-ulama yang berada di kalangan mereka, maka telah hilanglah kesempatan bagi mereka untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang lain yang berada dalam komunitas mereka. Maka hasilnya apa? Bisa kita lihat, ya, komunitas tersebut itu jatuh pada pemikiran yang sangat sempit, dan pada satu titik ini yang paling berbahaya, jatuh pada pemikiran takfiri. Ya, jadi mengkafirkan pemikiran-pemikiran yang berada di luar komunitas mereka, meskipun itu benar. Tapi karena mereka berada di luar komunitas mereka kafirkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini saya kira sangat berbahaya. Pemikiran sempit seperti ini itu akan berbahaya dan akan menjadi permusuhan, bibit-bibit permusuhan antar komunitas. Maka kita ambil lagi pelajaran dari yang lain, dari komunitas umat Islam. Misalnya pada zaman pertengahan itu para ulama kita tidak menutup diri dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari kebudayaan atau peradaban Yunani dan peradaban Romawi.
Kita pernah memiliki yang namanya Baitul Hikmah, sebuah lembaga, sebuah institusi yang yang menerjemahkan buku-buku yang berada di luar komunitas mereka ke dalam bahasa Arab, sehingga bisa lebih diakses, bisa gampang, mudah diakses oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim pada waktu itu, sehingga keilmuan Islam menjadi sangat kaya, menjadi sangat sangat tinggi dan menghasilkan sebuah peradaban yang gemilang. Nah, ini menjadi sebuah best practice bagi kita bahwasanya kita memiliki keyakinan, kita memiliki ulama-ulama yang otoritatif menurut kita. Tapi itu tidak membuat kita berhenti untuk membaca pemikiran-pemikiran yang berada di luar komunitas kita. Ya, sebagai contoh misalnya apabila Anda, saya sendiri misalnya saya adalah penganut ahli sunnah wal jamaah dalam akidah saya, Maturidiyah dan Asy'ariyah dalam madhab saya, madhab Imam Syafi'i. Tapi itu tidak membuat saya untuk membaca misalnya pemikiran-pemikiran dari madhab lain. Ya, saya membaca Bidayatul Mujtahid, di mana itu merupakan sebuah sebuah kitab yang lintas madhab, ya. Atau juga tauhid yang saya baca, ya tauhid teman-teman dari Salafi misalnya, itu saya juga baca. Atau juga bahkan hal itu tidak membuat kita berhenti pada agama kita. Bisa jadi kita membaca pemikiran-pemikiran dari para filosof yang memang di luar daripada komunitas Muslim, atau teori-teori sosial yang berada dalam yang lahir dalam pandangan hidup Barat, kita baca juga. Nah, bisa jadi kita menemukan kebenaran yang ada dalam yang ada dalam pemikiran-pemikiran di luar circle kita. Tapi satu yang perlu dicatat yang sangat penting, bahwasanya kita harus memiliki toolkit yang canggih. Supaya supaya kita tidak terjebak pada pemikiran yang salah. Nah, maka menurut saya kita bisa membaca pemikiran-pemikiran yang berada di luar circle kita itu dengan memasang yang pertama sikap kritis atau critical thinking. Kita harus berpikir kritis. Tentunya berpikir kritis itu adalah salah satunya adalah ghazaratul madah. Kita memiliki madah-madah yang sangat banyak, materi-materi yang sangat banyak, pemikiran-pemikiran yang sangat banyak, dan kita berpikir kritis sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kita membaca pemikiran-pemikiran yang lahir daripada worldview Barat misalnya, lahir dari peradaban Barat, kita harus bisa memisahkan mana, kita harus berpikir kritis sehingga bisa memisahkan mana pemikiran yang benar, mana pemikiran yang salah. Lalu apa standarnya? Apa standar sehingga kita bisa berpikir kritis untuk menentukan bahwasanya pemikiran ini benar atau salah? Menurut saya standarnya adalah worldview Islam atau pandangan hidup Islam. Kita harus memahami bagaimana pandangan hidup Islam itu menyikapi pemikiran-pemikiran tersebut, sehingga itu bisa menjadi sebuah filter bagi kita untuk untuk menentukan bahwasanya pemikiran ini salah, pemikiran ini benar. Nah, teman-teman yang saya hormati, maka ini juga selaras dengan apa yang saya temukan misalnya di prinsip atau moto yang dimiliki oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Kita tahu pesantren ini itu mencoba untuk membuka diri untuk tidak tertutup, mencoba membuka diri dan tidak tertutup pada salah satu madhab atau istilah populernya di sana berdiri di atas dan untuk semua golongan. Tentunya golongan-golongan di sini adalah golongan-golongan Mu'tabaroh. Nah, mereka memiliki Gontor memiliki moto berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Ini menjadi sebuah prinsip canggih yang diterapkan
yang diajarkan oleh Gontor kepada santri-santrinya, bahwasanya supaya kita bisa mengambil kebenaran dari luar komunitas mereka sehingga kita bisa berpikir maju, kita bisa tidak seperti hidup di daun kelor yang sangat sempit. Itu kita memiliki 4 prinsip ini atau 4 moto ini. Nah, cuman moto ini harus harus disikapi dengan tertib, ya. Yaitu yang pertama, berbudi tinggi, ya, berbudi tinggi. Jadi al-adabu qoblal ilmi atau al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi sebelum kita mencapai pada tahap selanjutnya, kita harus memiliki budi tinggi, kita harus memiliki akhlakul karimah. Bagaimana kita menyikapi ulama, bagaimana kita menyikapi ilmu dan sebagainya. Maka harus memiliki budi tinggi. Yang kedua, kita juga harus berbadan sehat. Bagaimanapun juga al-aqlu salim fil jismi salim. Akal kita akan sehat apabila kita memiliki badan yang sehat juga, gitu. Maka kita harus berbadan sehat, harus olahraga, harus makan nutrisi yang baik dan sebagainya. Yang ketiga, berpengetahuan luas. Nah, tadi berpengetahuan luas tidak lain adalah dengan bagaimana kita membaca berbagai macam referensi dengan berpikir kritis tadi, dengan menggunakan toolkit berpikir kritis dan worldview Islam. Salah satu berpengetahuan luas adalah kita memahami bagaimana worldview Islam itu bekerja sehingga bisa menjadi filter dalam membaca referensi-referensi yang berada di luar circle kita. Baru setelah mendapatkan atau setelah kita memiliki 3 karakter tadi, barulah kita berpikiran bebas. Kita memiliki kebebasan untuk menentukan mana yang baik dengan menggunakan toolkit tadi, berpikir kritis dan worldview Islam. Sehingga insya Allah kita akan memiliki pemikiran yang terbuka terhadap kebenaran yang ada di luar komunitas kita, sehingga kita bisa menghasilkan peradaban yang maju seperti yang sudah dicontohkan dalam ulama-ulama pada zaman pertengahan yang dulu. Dan di kalangan Nahdliyin pun ada sebuah adigum yang sangat baik menurut saya, yaitu al-muhafadhah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bagaimana kita menjaga tradisi yang baik dan mengadopsi inovasi sesuatu yang baru yang lebih baik. Jadi kita tidak terkungkung dengan tradisi. Ketika ada sesuatu yang baru dan itu baik, maka kita bisa adopsi, kita bisa melakukan, bisa kita mengimplementasikannya. Bahkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis di sini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, saya kira kita bisa mengambil istifadah dari sini, yaitu al-kalimah al-hikmah dhalatul mu'minin. Bahwasanya kalimat hikmah itu merupakan barang yang hilang dari kaum muslim. Nah, saya kira kita bisa mengambil istifadah dari hadis ini, bahwasanya kita bisa mengambil hikmah dari manapun berada, dari circle di luar kita, sehingga sehingga insya Allah kita bisa berpikiran terbuka, kita bisa mendapatkan kebenaran yang belum pernah kita temukan dalam bacaan kita, dalam circle kita, dalam ulama-ulama yang kita anggap otoritatif, sehingga sehingga kita bisa menjadi memberikan kontribusi bagi perkembangan atau usaha kita untuk membangun kembali peradaban Islam. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam, alafu minkum, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.